Kenalkan, nama saya Liberty Najara, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik adalah merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Ada pula ciri-ciri dalam behavioristik. Yang pertama, mempelajari perbuatan manusia bukan kesadarannya. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan pada refleksi. Dan yang ketiga, waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Dan yang keempat, pendidikan adalah maha kuasa. Ada pula tokoh-tokoh dalam behavioristik. Yang pertama itu ada Edward Lee Thorndike, yang kedua Burrhus Frederick Skinner, ketiga David Asubal, keempat Ivan Petrovich Balfour, yang kelima Albert Bandura. Ada pula penerapan teori behavioristik dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, modifikasi perilaku. Kedua, pembelajaran berbasis behavioristik. Ketiga, pembelajaran terprogram. Dan yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikesuai peserta didik. Kelima, memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan. Keenam, memecahkan kompetensi menjadi lebih spesifik. Dan ketujuh, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kedelapan, memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya. Dan yang kesembilan, memberikan umpan balik. Ada pula tujuan pembelajaran behavioristik. Yang pertama, audiensnya adalah siswa. Yang kedua, behavior, perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. Yang ketiga, condition, menyelesaikan unit pembelajaran yang evaluasi diakhiri proses pembelajaran. Dan yang keempat, degree, pencapaian harus belajar, hasil belajar. Ada pula prinsip-prinsip pembelajaran dalam behavioristik. Yang pertama, objek fisiologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Ada pula kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama itu membiasakan guru bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga kesulitan baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti beri permen atau pujian. Yang kedua, kekurangan. Memandang belajar bukan asosiasi belakang antara stimulus atau respon. Yang kedua, mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara teori. Demikianlah pelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.